Masih bersama TKW Hong Kong. Apa kabar kalian semua besti? Saya harap kawan-kawan TKW Hong Kong dalam keadaan baik-baik saja dan serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kaci, pernahkah melihat atau liburan bersama TKL Hong Kong? Iya, tenaga kerja laki-laki Indonesia di Hong Kong. Memang ada ya, TKL Indonesia di Hong Kong. Spesial gak seh? Wow, seperti mie goreng. Apa nasi goreng spesial? Ceka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 . Oke besti, langsung saja kita telepon Mas Seh. Halo, bro. Info Mas Seh. Cekakakakakakakaka. Bagaimana kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah Saici. Gimana keadaan Kaci semuanya? Iya Mas Ari, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mas Ari boleh tanya gak? Tapi jangan tersinggung ya. Iya gak lah Ci, saya orangnya humoris kok. Tenang saja Ci, sudah jinak saya. Gini, Mas Ari, kenapa kok Mas Ari terkenal dengan nama Ari Brekele? Cekakakakakakakaka, bisa saja Kaci ini? Jangan dijawab dulu pertanyaan ya Mas Ari Brekele. Sebelum kejawabannya dan curhatan Mas Ari Brekele, tidak bosan-bosannya saya ingatkan sekali lagi untuk subscribe, like, komen, dan share. Let's go, Kaci. Back again with TKW Hong Kong bersama Mas Ari Brekele. Cekakakakakakaka. Gimana Mas Ari? Jawabannya dari pertanyaan kok bisa jadi panggilan populer Mas Ari Brekele? Terkenal antero warganet TKW Hong Kong? Bisa saja Kaci ini. Jawaban saya simpel Seh. Apalah arti sebuah nama Cici? Ya mungkin itu hanya sekedar panggilan saja, dan yang paling penting saya enjoy. Ada juga yang panggil Brekele saja tanpa Mas Ari pun saya tetap enjoy. Oh gitu ya, enaknya panggil Brekele saja atau Mas Ari nih. Mas, bercanda ya Mas. Gini Mas Ari, bolehkah kita tanya jawab tentang pengalaman ataupun suka dukanya bekerja di Hong Kong? Dengar-dengar, menjadi TKL atau tenaga kerja laki-laki di Hong Kong katanya spesial gitu? Kok bisa Mas Ari nyasar di Hong Kong yang terkenal dengan sebutan negeri 1000 bidadari? Awal mulanya bagaimana? Kata spesial begitu cihui seperti mie goreng apa nasi goreng Ci. Gini Ci, saya bahas satu persatu. Pengalaman serta suka duka bekerja di Hong Kong. Ceritanya begini Ci, berawal dari saudara perempuan saya. Saudara perempuan saya bekerja di Hong Kong menjadi TKW Hong Kong. Dialah yang menjadi perantara saya bisa masuk Hong Kong. Kebetulan majikan saudara perempuan saya membutuhkan tenaga kerja laki-laki yang ditugaskan untuk mengurus taman serta gubuk. Kemudian dia menawarkan kepada saya. Karena dalam keadaan nganggur, dengan tegas saya mengiyakan tawaran kerja tersebut. Saya pikir ini kesempatan emas. Di samping itu saya bekerja ke Hong Kong tanpa biaya pemberangkatan, akan tetapi potongan gaji selama 6 bulan. Lanjut gak? Ngopi dong, ngobrol baik. Ngopi ngapa? Ngapa ngopi? Wekekekekekekeke. Serius amat Mas Ari? Mas Ari, di Hong Kong daerah mana kalau boleh tahu? Kasih tahu gak? Becanda Ci, saya bekerja di daerah Yuen Long.
Alamat lengkapnya bla, bla, bla. Lanjut ya C. Pengalaman saya selama bekerja di Hong Kong apa ya? Menurut saya cuma menjadi pawang guguk tuh. Selebihnya seperti di Indonesia yang berhubungan dengan tanaman, potong rumput, nyiram rumah dan yang lainnya. Mas Ari, sebenarnya banyak job untuk laki-laki gak di Hong Kong? Gini C, Kak kan tahulah ya keadaan di Hong Kong sini. Sebenarnya di Hong Kong banyak sekali job untuk para laki-laki. Akan tetapi peran atau pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh para lelaki justru dikerjakan oleh para TKW atau tenaga kerja wanita. Oleh sebab itulah terjadinya sedikit peluang untuk para lelaki bekerja di Hong Kong. Kenapa pemerintah Indonesia dan Hong Kong tidak ada kerjasama di bidang formal namun hanya informal? Tanda-tanda besar menurut saya. Pernah saat melihat seorang perempuan Tionghoa bekerja sebagai chongsau yang artinya kuli bangunan, saya melihatnya kasihan. Perempuan itu entah orang Talok artinya orang China ataupun warga lokal Hong Kong. Entahlah, padahal pekerjaan chongsau atau kuli bangunan itu kan pekerjaan para laki-laki ya gaci. Terus ada juga saya melihat, ada 2 orang TKW, tenaga kerja wanita Indonesia yang sedang mendorong kursi roda majikan laki-lakinya. Coba kalian bayangkan, 2 orang wanita mengurus 1 lansia pria. Terbayang tidak, seharusnya majikannya dapat mengambil TKL atau tenaga kerja laki-laki, dan serta mbaknya pun bisa menolaknya. Kenapa menolak? Karena itu yang dirawatkan lansia yang duduk di kursi roda seorang laki-laki. Ini C, ini cerita dari temannya majikanku. Dia temannya majikanku bilang, Yane Lem Yan, Houlan, Goi Chungi Hai Malopin Joy Soi Dumai Sekin, yang artinya, orang laki-laki Indonesia itu pemalas tidak mau bekerja, senangnya ngobrol di pinggir jalan sambil ngerokokan. Dalam hati Mak Jelek C, kemungkinan besar warga lokal Hong Kong berpikir sama. Di mata mereka laki-laki Indonesia itu pemalas tidak mau bekerja. Dan serta hanya mengandalkan uang dari gaji para istri atau perempuan yang bekerja di Hong Kong. Dan mungkin ini alasannya jarang sekali TKL tenaga kerja laki-laki Indonesia di Hong Kong. Mas Ari, maaf saya potong sebentar. Mas Ari, ini sangat menarik menurut saya. Kok bisa teman majikan Anda mengatakan seperti itu? Begini ceritanya C, teman majikanku suka jalan-jalan ke luar negeri dalam bahasa Kantonis Loyang. Dia teman majikanku pernah pergi jalan-jalan ke Indonesia, tepatnya ke Yekata artinya Jakarta. Dia berkata selama saya loyang atau jalan-jalan ke luar negeri, cuma di Indonesia Yekata atau Jakarta yang tidak menyenangkan. Tidur di hotel tidak nyaman, pagi, siang, sore, dan malam banyak orang nyanyi dengan speaker yang keras. Saat jalan-jalan dia melihat banyak para lelaki Indonesia duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan sambil ngobrol serta merokok. Begitulah C, cerita teman majikanku. Oleh sebab itu dia mengatakan seperti ceritanya tadi. Saya pun menjelaskan kepada teman majikanku supaya tidak gagal paham. Begini Singsang, yang Anda pikirkan itu salah. Itu bukan orang sedang menyanyi serta karaoke ataupun konser. Itu adalah suara azan dari kami yang beragama Islam. Agama kami Islam beribadah sehari 5 kali. Dan ditandai oleh merdunya suara azan. Terus para lelaki Indonesia yang duduk di atas motor sambil ngobrol dan merokok itu adalah tukang ojek.
Para lelaki Indonesia itu sedang mencari nafkah untuk keluarganya sebagai tukang ojek atau motorcycle taxis driver. Dia temannya majikanku, tersenyum malu-malu. Oh. C, udah dulu ya curhatanku. Kapan-kapan dilanjutkan? Oke Mas Ari, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Semoga bermanfaat serta bisa menjadi referensi untuk kita semua. Oke Besti, pentingnya informasi untuk diri sendiri KC. Terima kasih sudah menonton video ini. Coikin, bye-bye.